Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai, Allah Maha Kasih dan Maha Pemberi nikmat kepada hamba-hambanya, baik hamba yang mempercayainya, beriman kepada Allah, atau hamba yang tidak beriman. Baik nikmat yang pernah kita minta atau nikmat yang tidak pernah kita minta. Sungguh karunia Allah sangat banyak. Sehingga benar kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan sesungguhnya. Karena di saat seorang hamba diberi oleh Allah nikmat lalu dia bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kemampuan untuk bersyukur itu adalah nikmat baru dari Allah yang harus disyukuri lagi. Lalu kapan berakhir? Belum lagi banyak nikmat-nikmat yang kita tidak pernah sadari selama ini. Orang menganggap kantuk itu seperti musibah. Padahal coba kalau tidak mengantuk, Anda nggak akan lelap dalam tidur Anda. Orang menganggap lapar adalah seperti musibah. Sungguh kalau Anda tidak lapar, masuk rumah sakit esok hari. Subhanallah. Ternyata semua adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Dan Allah menjanjikan kepada siapapun yang bisa mensyukuri nikmatnya, maka nikmat itu akan diabadikan. Bukan sekedar diabadikan, tapi akan diabadikan dan ditambah la in syakartum la azidannakum. Begitu sebaliknya, wal in kafartum, kalau kita mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat itu apa sih? Ya tidak mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat dari Allah untuk sesuatu yang Allah murkai, maka itu mengundang murka Allah. Inna adzabi lasyadid, hukuman dari Allah adalah sangat pedih. Nah, kita ingin menjadi ahli syukur. Pangkat, martabat tinggi syukur. Ada orang ahli sabar, ahli syukur. Ahli sabar, ahli syukur. Semuanya pangkat tinggi. Semoga Allah menjadikan kita ahli syukur dengan karunia-karunia. Maka untuk kita menjadi ahli syukur, bagaimana caranya? Sebab namanya bersyukur itu tidak akan mungkin seorang bisa bersyukur kecuali dia menyadari akan karunia Allah tersebut. Dan seseorang tidak akan menyadari karunia kecuali dia sudah berusaha untuk merenung. Maka langkah awal menuju syukur adalah renungan. Merenung. Sehingga ada suatu ketika, ada masa tabi'in, ada seorang yang secara fisik dohirnya adalah tidak bisa bersyukur mestinya. Karena apa? Dia kena penyakit lepra, koreng semuanya. Ternyata mulutnya bergerak-gerak. Di saat ada orang mendekatkan telinganya ke bibirnya, ternyata yang diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Lalu bertanya, ini yang mendengar ini, wahai fulan, Alhamdulillah karena apa? Bukankah kamu sudah semacam ini? Kan ada zikir yang lain, kenapa Alhamdulillah? Rupanya apa? Alhamdulillah. Biarpun aku fisik dohirku semacam ini, akan tapi hatiku masih selalu ingat Allah dan lisanku masih bisa berzikir, maka dari itu aku ucapkan Alhamdulillah. Itu makna syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Anda punya mata, kita punya mata.
Allah beri, syukuri mata ini untuk melihat indahnya semesta, agar kita bisa mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Lisan kita syukuri untuk berucap yang baik. Harta kita syukuri dengan berderma kepada sesama. Tapi mensyukuri. Jadi kalau kita tidak berterima kasih, tidak menghargai pemberian itu, ya bikin Allah murka. Jangan. Coba kita sama, itu Allah dengan hamba ya. Bagaimana kita hamba dengan hamba? Ada orang misalnya, Anda berikan hadiah kepada seseorang, misalnya apa kek? Kacamata atau bagaimana? Atau baju, ya kan? Baju baru bagus. Tentunya baju baru bagus atau kacamata, tentunya setelah diambil terima langsung dibuat ganjel pintu. Baju bagus langsung buat lap kompor. Anda tersinggung atau tidak? Ya tersinggung dong. Karena apa yang Anda berikan tidak digunakan yang semestinya. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluhu. Walillahil mathalul a'la. Maka sekarang kalau kita bicara syukur, bukan cara syukurnya saja. Kita memulai dari kita menyadari subhanallah, karunia Allah yang sangat-sangat banyak. Rasa senang yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur itu termasuk ibadah. Syukur ibadah. Mensyukur diucapkan alhamdulillah. Kita bisa bernafas, alhamdulillah bisa makan enak. Jangan lihat sakit saja. Jangan lihat sakit saja. Bahkan seorang yang kenal Allah dalam keadaan sakit pun bisa bersyukur. Karena apa? Dia tahu bahwasanya dengan sakit yang Allah timpakan sesungguhnya karena Allah ingin memberikan pahala besar nanti di akhirat. Ayo, mari kita renungi diri kita. Kita bersyukur kepada Allah, juga bersyukur pada sesama manusia. Bahkan dikatakan, yang tidak berterima kasih dengan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Orang berbuat baik pada kita, ya kita ucapin terima kasih. Baik-baik dengan dia. Semoga Allah menjadi kita ahli syukur. Ahli syukur. Dan semoga Allah menampakkan karunia yang Allah berikan pada kita. Sehingga dengan karunia yang ditampakkan, mudah kita mensyukuri nikmat tersebut. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai semuanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.